Pagi. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi terkait dengan tema buletin yang akan kita terbitkan bulan depan. Saya membaca di beberapa laporan perangkat daerah, saya melihat Dinas Pemadam Kebakaran itu mempunyai capaian kinerja yang luar biasa. Berangkat dari itu, saya mengajak kepada teman-teman untuk mengupas tuntas terkait dengan Perda nomor 8 tahun 2019 ini tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Barangkali dari teman-teman ada masukan atau pendapat, saya persilahkan. Mohon izin Pak Yudi. Pak, terkait kupas tuntas, kita perlu mendapatkan data tambahan Bapak. Bagus. Untuk itu saya mohon Putri untuk mengambil data tambahan seperti tadi yang disampaikan Mas Peggy ya. Baik Pak, saya akan kumpulkan data tambahan dengan metode wawancara di Dinas Damkar. Oke. Untuk membantu Putri, saya minta Mas Gito, Sekar, dan Bu Nur nanti mempersiapkan segala sesuatunya. Baik Pak Yudi. Selanjutnya saya minta Mbak Peti untuk berkoordinasi dengan pihak Damkar. Baik Pak Yudi, nanti saya akan koordinasi dengan Pak Haryanto terkait jadwal wawancara. Terakhir untuk Mas Peggy, Baik, Pak. ketika nanti data sudah terkumpul semua, saya minta untuk disunting sebelum dimasukkan ke buletin sedia. Baik Pak Yudi. Kebakaran merupakan nyala api yang tidak terkendali dan tidak dikehendaki, sehingga merugikan dan membahayakan manusia. Masalah kebakaran sering ditemui di daerah-daerah perkotaan, terutama pada kawasan permukiman padat penduduk. Menurut data PPS tahun 2019, ada sebanyak 107 peristiwa kebakaran yang terjadi di Surakarta. Namun, pada tahun 2020, berkurang menjadi 57 peristiwa kebakaran. Wow, capaian yang luar biasa. Apa sebenarnya kebijakan yang telah diterapkan oleh Dinas Damkar dan sejauh mana peran dan fungsi Dinas Damkar dalam penanganan kebakaran?
pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Saya dari tim Buletin JDIH. Ya. Mau bertemu dengan Bapak Kepala Dinas, ada? Ada, beliau sedang inspeksi kendaraan pemadam. Saya mau wawancara untuk hari ini, Pak. Oke, Bisa silakan dilakukan? kami antar. Ya. Tunggu teman-teman. Selamat pagi, Dan. Ya, pagi. Oke, melaporkan ada tamu dari JDIH mau mengambil video tentang sosialisasi Perda 8 2019 ini, Mbak Oke. Putri, Dan. Ya. Selamat pagi, Pak. Ini yang Ya. dari Sini. bagian hukum. Ya. Oke, Oke. selamat pagi, Pak. Ya. Saya Putri dari JDIH bagian hukum. Ya. Ini baru kegiatan apa, Pak? Ini kita inspeksi cek armada, cek unit. Oh, ini. Walaupun setiap pagi itu pasukan semuanya sudah cek, saya secara berkala juga harus cek karena semuanya pada akhirnya tanggung jawabnya ada di saya. Sehingga saya harus secara berkala memastikan bagaimana unit itu betul-betul ready, betul-betul siap sehingga tidak ada kendala yang lain. Oh, berarti ini untuk armadanya juga dicek nih, Pak. Armadanya Bisa dicek. ditunjukkan, Pak? Coba minta tolong dicek mesinnya, dibuka. Armada itu selalu dicek mesinnya sehingga kita betul-betul dirawat dan jangan sampai sewaktu kita gunakan sampai ada kendala. Oh, jadi harus selalu siap ya, Pak? Lalu 24 selalu jam ready ya? siap 24 jam. Untuk manasi mobil itu satu hari pagi dipanasi, sore dipanasi. Oh, Ya. begitu. Dan Oke. nanti kalau pagi dipanasi, dibawa keluar, cek rem. Oh, Ya, ya. harus ada rem itu dicek. Jangan sampai hanya dipanasi mesin, terus nanti pas digunakan remnya blong. Ya. Itu harus ada cek rem. Bahaya ya, juga. Pak ya. Oke. Silahkan kalau mau wawancara silakan di Oke, siap. duduk sana. Baik, Pak. Saya mau menanyakan tentang Perda nomor 8 tahun 2019, Pak. Bisa dijelaskan garis besarnya, Pak? Baik. Tujuan utama adanya Perda nomor 8 tahun 2019 itu tujuan yang utama ya untuk melindungi masyarakat khususnya Kota Surakarta dari bahaya kebakaran. Dan di dalam Perda itu sendiri yang kita lihat pertama isinya tentang pencegahan kebakaran. Kedua tentang penanggulangan saat terjadinya kebakaran. Dan yang ketiga itu pemberdayaan masyarakat. Oke. Ini dari tiga ini sebagian besar masyarakat itu taunya damkar itu hanya nyemprot saja. Taunya hanya nyemprot saja. Padahal nyemprot itu kalau bagi saya itu hal yang berikutnya, yang utama adalah pencegahannya. Kalau pencegahan itu hebat, bagus, insya Allah nanti yang namanya kebakaran itu bisa ditekan, bisa ditekan. Iya. Dan untuk yang ketiga tadi, pemberdayaan masyarakat, kita dalam rangka menangani kebakaran atau dalam rangka pencegahan, ini tidak lepas dari peran serta masyarakat itu sendiri. Jadi tidak mutlak semuanya harus damkar. Masyarakat juga bisa berperan aktif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan. Pencegahannya apa aja sih, Pak, yang telah dilakukan oleh pihak damkar? Yang telah dilakukan yang paling nyata itu kan di Solo diketahui banyak sekali berdirinya hotel, ya hotel lantai sekian, rumah sakit. Itu kita secara berkala kita mengadakan pemeriksaan tentang alat-alat yang dimiliki oleh hotel, rumah sakit dan yang punya gedung tinggi. Iya. Kalau itu tidak diadakan pemeriksaan, barangkali sewaktu ada kejadian alat mereka tidak bisa digunakan. Iya. Dan yang berikutnya kita tahun 2020 ya, 2020 kita sudah mengadakan pendataan. Pendataan kita terkait dengan yang namanya tempat-tempat yang diperkirakan punya risiko terbakar. Misalnya orang yang menggunakan api dalam jangka waktu yang lama, durasinya lama dan apinya banyak. Iya. Misalnya anggap saja catering. Kalau Iya. dibanding dengan rumah tangga, barangkali
catering akan menggunakan api lebih panjang dan lebih banyak. Hal yang seperti itu sudah kita data dan kita sudah mendapatkan datanya, sehingga pada tahun 2022 nanti kita akan mengadakan pelatihan kepada orang-orang yang memiliki tempat-tempat yang berisiko tinggi. Kita utamakan yang berisiko tinggi. Ada 6.000 titik. Itu masih data kasar, belum betul-betul akurat. Tapi itu sudah bisa kita jadikan acuan dalam rangka kita akan memberikan sosialisasi dan pelatihan. Demikian. Dan mudah-mudahan tahun 2022 kita berapa Pak Har? 750 juta untuk 3.000-an masyarakat yang akan kita latih. Dan tempatnya nanti tidak hanya di sini. Tempatnya kita bisa pinjam kelurahan, kita pinjam halaman hotel, kita pinjam di halaman rumah sakit dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat yang di sekitar itu apabila ada berkenan, ada waktu bisa bergabung melihat. Dan barangkali kalau nanti masih ada waktu, masyarakat yang tidak diundang pun kalau ingin mencoba alat bagaimana cara pemadaman, kita persilahkan. Terkait penyertaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, itu apa aja sih Pak yang perlu diketahui oleh masyarakat? Banyak sekali itu. Tapi bisa disebutkan untuk teknis ya kita bagi biar agak merata. Pak R, silahkan Pak R. Untuk pemberdayaan masyarakat itu kita membentuk yang namanya Red Car atau dulu disebutnya sebagai Satlakar, jadi Satuan Sukarelawan Kebakaran. Kita membentuk relawan-relawan itu sampai ke tingkat kelurahan, sampai tingkat RW, tingkat RT. Tujuannya apa sih? Kalau ada kejadian kebakaran kecil mungkin itu sudah dapat ditangani masyarakat, jadi kerugiannya tidak akan menjadi besar. Untuk lainnya ada nggak Pak? Misalnya dari penyuluhan atau? Banyak sekali. Jadi selain kita latihan pembentukan Satlakar, itu kita juga melakukan penyuluhan atau pelatihan ke masyarakat. Kita datang ke lokasi-lokasi yang dianggap mempunyai bahaya kebakaran tinggi, kemudian kita ajari bagaimana sih timbulnya api, kemudian kalau sudah terjadi api bagaimana sih cara penanganan kebakarannya, kalau tidak bisa apa sih harus dilakukan dengan melapor ke pemadam dan lain-lain. Untuk upaya pencegahan berarti masyarakat Surakarta itu udah tahu ya Pak ya, kurang lebih bagaimana apa yang harus dilakukan apabila terjadi bakaran, itu sudah paham ya Pak? Melalui program sosialisasi kita ke depan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dinas, itu kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat supaya tanggap terhadap terjadinya kebakaran. Kembali lagi ke Pak Sutarjo. Saat melakukan upaya pemadaman, apa ada kendala yang ditemui Pak? Kendala-kendala banyak ya. Jadi tidak langsung mulus. Itu langsung sampai itu kendala banyak. Misalnya kita masuk ke dalam kampung, kebetulan kampung itu ada portalnya dan kebetulan portal itu portal mati. Portal mati itu sudah pendek, digembok atau mungkin dengan bangunan itu sehingga akan menyulitkan armada kita untuk masuk. Mungkin itu. Yang kedua ada namanya apa ya? Kalau orang awam mengatakan ya mohon maaf tanda kutip ya, polisi tidur. Nek wong Jawa itu trenggulan itu. Mereka benar masyarakat biar orang naik sepeda motor di situ pelan-pelan. Benar. Tapi kalau bagi damkar itu adalah gangguan, halangan. Ya kalau mobil damkar kan tidak pernah kalau ada kejadian jalan itu pelan, tidak pernah, mesti kencang. Kalau mobilnya jalan kencang itu ada seperti itu akan sangat membahayakan. Sehingga dalam pendataan kami kemarin juga sudah kita data portal, kita data untuk yang trenggulan seperti itu. Ya, dan ada yang lain, barangkali ada masyarakat yang berkerumun sangat banyak dan dia tidak paham kalau ini nanti akan ada unit yang masuk, dia mengabaikan itu, ini juga merupakan satu gangguan. Terkait dengan Perda nomor 8 tahun 2019 ini, apakah ada pengaruh Pak untuk penyelesaian hambatan atau kendala dalam upaya pemadaman? Itu bukan pengaruh ya. Di dalam perda itu adakah kewenangan damkar
untuk menyelesaikan hambatan-hambatan itu. Di dalam perda itu sudah ada, namun untuk lebih jelasnya Pak Joko silahkan disampaikan Pak. Terima kasih. Untuk menanggulangi hambatan-hambatan pemadaman seperti diamatkan di Perda nomor 8 tahun 2019 di pasal 45 itu ada 2 poin. Yang pertama, untuk pemadam itu berhak membongkar bangunan atau yang lainnya yang menghambat proses pemadaman, seperti portal-portal yang pendek atau bangunan-bangunan yang mempersempit proses pemadaman untuk akses masuk unit pemadam. Yang kedua yaitu memotong atau memindahkan tanaman seperti pot-pot di pinggir jalan atau ada semacam tanaman untuk proses operasional unit pemadam itu untuk memperlancar kita boleh memindahkan atau membongkar. Oke, berarti untuk kepentingan bersama juga ya Pak ya. Oke. Baik, sedikit saya tambahkan. Ya, saya tambahkan barangkali kepada masyarakat daripada di jalan untuk menghambat orang berlalu lintas kencang, nggak usah dipakai gundukan atau apa, nggak usah, ditulisi saja ya. Kalau saya di kampung sana ya agak kasar, tapi kalau di Solo kan mohon maaf banyak anak-anak itu kan sudah bisa mewakili ya. Mohon maaf banyak anak-anak kecil dan lain sebagainya, itu pun sudah bisa mewakili sehingga tidak perlu diberikan apa tambahan biar itu polisi tidur itu ya Pak ya. Oke. Lalu Pak, apabila terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan masyarakat Pak? Yang pertama mulai dari pertama tahu atau penanganan yang harus dilakukan oleh masyarakat itu apa aja Pak? Itu karena di sini ada Pak Sekretaris saya. Masyarakat terus juk ngopo neono seperti itu kan gitu. Iya. Pak Sekretaris, silahkan disampaikan Pak. Ya, sesuai dengan perda tersebut paling tidak ada 4 hal Mbak yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi situasi seperti itu. Yang pertama itu melakukan pemadaman secara swadaya atau sendiri dulu semampunya, semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua itu melaporkan kepada 113. Telepon yang paling gampang adalah 113, yaitu telepon untuk pemadam kebakaran. Kemudian saat unit pemadam kebakaran sudah sampai di lokasi, itu membantu mengarahkan petugas atau unit-unit tadi untuk ke lokasi kebakaran. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu mengamankan lingkungan, jangan sampai bahwa kerumunan masyarakat yang ingin mengetahui melihat kondisi kebakaran itu menghalangi petugas dalam upaya pemadaman. Itu Mbak. Kemudian apakah ada upaya dari Dinas Pemadam Kebakaran dalam memberdayakan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran sendiri Pak? Itu kita kerjasama dengan para kepala kelurahan untuk membentuk Sanlakar, Satuan Relawan Kebakaran, itu yang ada di tiap kelurahan. Kita sudah ada kerjasama dengan para kepala kelurahan. Di kelurahan dibentuk Sanlakar dan diberikan SK oleh para kepala kelurahan. Para kepala kelurahan hanya memberikan SK saja dan nanti pembinaan utama ada di Damkar, dan para relawan ini nanti akan kita berikan pelatihan-pelatihan sehingga nanti Sanlakar itu juga harus cakap daripada orang biasa dalam rangka menangani api. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai Sanlakar tidak dibekali apapun, hanya bilang aja Sanlakar, tidak ada kemampuan, itu yang sangat menyedihkan. Sehingga kita akan berikan pelatihan secukupnya. Oke. Melihat area kota Surakarta yang sangat luas ini Pak, apakah SDM dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri sudah mengcover semua kebutuhan itu Pak? Bisa dijelaskan? Baik, kalau terkait dengan SDM, sebetulnya sesuai dengan analisa beban kerja ABK, itu kita harusnya di backup dengan 219 personil. Namun kondisi untuk saat ini kita hanya punya 100 personil. Terus pasti pertanyaannya, terus bagaimana untuk mencukupi kebutuhan ini seandainya terjadi sesuatu? Kita yang pertama, personil kita yang lagi off,
Lagi setelah itu terus turun piket. Kalau ada kejadian besar, mereka semuanya sudah langsung ya otomatis dia datang lagi membantu. Dan itu kalau belum cukup, nanti kita ada BKO dari kabupaten sekitar, Karisdenan. BKO itu apa Pak? BKO itu ya bantuan. Kerjasama dari Solo Raya, mereka datang, mereka membantu. Oke. Dan kemarin untuk yang ini kan sudah ada namanya kerjasama. Ini kita ada pertemuan setiap bulan sekali. Dan untuk yang bulan ini itu baru kita Oktober ya, kemarin ada di Solo. Yang saya undang tidak hanya Damkar se-Solo Raya, saya juga mengundang BPBD se-Solo Raya dan juga Basarnas. Karena apa? Yang namanya bencana itu saya kira tidak hanya terkait dengan api saja. Misalnya yang terkait dengan api, ada gedung tinggi terbakar dan barangkali di dalam itu ada orang terjebak api. Dan itu kalau semuanya ditangani Damkar, barangkali kita tidak akan mencukupi. Sehingga BPBD, Basarnas itu kemarin kita undang untuk bisa nanti bergabung untuk menangani bersama-sama. Itu. Nah, ya karena kekurangan personel ya kita harus bagaimana pinter-pintere nyiasati sehingga semuanya bisa cukup dan berjalan lancar. Oke. Terakhir Pak, pertanyaan dari saya. Ada nggak sih pesan untuk masyarakat Kota Surakarta terutama? Apa yang harus disampaikan kepada masyarakat Pak dari Damkar sendiri? Pesan pada masyarakat, yang pertama saya minta kalau mau menghubungi Damkar itu jangan mikir di sana sudah tak pasangin nomor, tak tempelin di rumah saya, tak tempel di pos kamling, langsung saja di apa ya, di memori di sini. Ini mobil nomornya 113 atau nomor damkar yang lain yang bisa dihubungi, karena kita punya 3 pos. Itu hubungi sehingga nanti akan lebih cepat dan memudahkan. Kalau sudah di memori di handphone, barangkali tidak usah tanya-tanya, tinggal buka selesai. Itu juga bisa dihubungi. Yang berikutnya pesan pada masyarakat, 1, pinter-pinter mengelola api, pinter-pinter mengelola listrik. Nek orang pinter-pinter mengelola api, orang pinter-pinter mengelola listrik, ya akhirnya apa ya bisa mengakibatkan terjadinya api yang besar. Kalau dia pinter mengelola api, misalnya mengelola api itu, kalau ya nek wong Jawa ngejangan, ya mana sih itu, yo jangan ditinggal kemana-mana. Kalau itu yo jangan ditinggal tidur. Kalau nanti itu ditinggal tidur, panas, akhirnya airnya itu habis, kan bisa terjadi terbakar. Iya. Pengelola listrik, ya kalau sudah ada 1 stop kontak, ya jangan stop kontak ditambah dengan T ya, ditambah T lagi, ditambah T lagi, jadi T-nya banyak, T, ya itu akhirnya kan akan apa ya, kabel yang ada situ belum tentu mampu, semakin panas, sudah ada kulkas, sudah ada setrika, ada cas-casan HP itu yang banyak sekali dan lain sebagainya jadi satu, kabelnya panas itu bisa mengakibatkan kebakaran. Sehingga pesan saya, pinter-pinter mengelola api, pinter-pinter mengelola listrik. Dan nomornya Damkar disimpan di memori handphone sehingga akan lebih cepat dan memudahkan. Dan tidak usah khawatir, Damkar itu dalam rangka melayani masyarakat gratis. Tidak ada, wah ini nanti kalau ada kebakaran Damkar datang harus bayar, enggak. Bahkan kita juga tidak akan minta minum. Ya, tidak akan minta minum. Damkar pantangan itu minta, wah ini saya memadamkan harus ada minum, harus ada snack, ada makan. Tidak ada. Itu nanti kita semuanya sudah kita siapkan. Insya Allah seperti itu. Berarti udah lengkap semua ya Pak, dirangkum dalam Perda nomor 8 tahun 2019 ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri ya Pak. Ya, sama-sama ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini nanti baik untuk semuanya. Amin. Ya, terima kasih banyak Bapak. Monggo. Kebakaran merupakan peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat.
kebakaran disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, ataupun manusia. Mari kita bersama-sama peduli terhadap lingkungan, terlebih yang berpotensi tinggi menimbulkan kebakaran.